wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sudah makan? Sudah minum? Sudah jajan? Nanti habis selesai kita, habis ini kita jajan lagi ya. Es krim ya. Baik, sebelum kita mulai, alhamdulillah kita sudah buka ya. Mari kita bersama-sama berdoa agar pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar dan tetap semangat ya sampai akhir pertemuan kita hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas ya sudah memimpin doa, karena semua itu berawal dari doa ya. Setelah doa kita berusaha, karena berusaha tanpa doa gampang seperti itu ya. Nah adik-adik sekalian, setelah ini saya akan mempresentasikan kehadiran adik-adik semuanya ya. Semoga hari ini masuk semuanya ya. Aliza Pasha, oke hadir ya. Ardian Saputra hadir. Ariza Maulana masih terakhir. Hari ini saudara tidak hadir. Atta Azmi, oke. Atta Musdi Masangu hadir. Indira Dwi Susanto hadir ya. Lutfiana Laila hadir. Maulana ada hadir ya. Ibrahim hadir. Ibrahim ya. Alif Al-Hafiz tidak masuk ya. Kenapa dia tidak masuk? Sakit ya. Kemudian Alvin hadir ya. Rapli hadir. Novel Ardiansah hadir ya. Reinhardt hadir. Rizal Syah Febri hadir. Sabda Raya Ramadan hadir. Oke. Sarah Aulia Firdaus sakit ya. Siti Aisyah hadir. Siti Anima hadir ya. Syawal Putra Nugroho hadir. Teddy Firmansyah hadir. Sinadin Fadil kenapa? Oke, sakit ya. Oke, alhamdulillah hari ini yang masuk berapa Pak jadi? Ya, apa Pak? Ada 3 anak ya yang masuk ya. Jadi semuanya 22, yang masuk berapa sekarang? 19 ya. Semoga tetap berjalan sampai akhir ya, dan yang sakit semoga cepat sembuhkan ya. Jadi sakit, amin ya rabbal alamin. Nah, ada sekalian, pada hari ini pertemuan kita pada hari ini topiknya adalah kepercayaan diri meningkat dan hidup penuh semangat. Gimana? Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Karena kalau kita percaya diri meningkat, pasti hidup akan semakin semangat, betul nggak? Nah itu ya. Kita permasalahannya, mengapa sih kita harus belajar itu percaya diri, ya kan? Karena setiap orang pasti punya ketidakpercayaan diri. Ya diharapkan yang di materi kita pada hari ini kita ingin mengetahui apa sih yang dimaksud percaya diri, gitu kan? Apa yang ingin kita ketahui dari kepercayaan diri? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya yang sering kita terngiang-ngiang, bagaimana caranya kita memahami untuk kepercayaan diri atau memahami kepercayaan diri. Nah ini ya pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang terngiang kita dan kita harus dipahami ya. Nanti pokoknya ikuti terus dengan
apa yang kita alurkan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan membuka video tentang motivasi kalian agar kita lebih percaya diri. Ini adalah seorang pemain bola. Tahu pemain bola yang terkenal siapa yang kemarin juara Piala Dunia? Oke, ini waktunya sekitar 2 menit ya tentang kepercayaan diri. Silakan diperhatiin. Ini adalah Lionel Messi. Mi nombre es Lionel Messi y esta es la historia. Cuando tenía 11 años descubrió un problema de hormonas de crecimiento. Yo creo que al ser más chico que lo demás quizá era más ágil que eso, más ayudaba a la fruta. Aprendí siempre a jugar fútbol por abajo y siempre con el balón en el piso porque era como la sentía. Sebuah ini ya ilustrasi ya, walaupun tidak dalam bentuk realisasi aslinya. Curso vuelta por el resultado bastante bueno. Impossible is nothing. Artinya apa? Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, saya ya. Nah, itu ada Lionel Messi. Ingat, dia menjadi pemain terhebat di dunia pada saat ini ya. Awalnya dia orang yang sama dokter yang tidak kecil, kamu tidak akan tumbuh tinggi seperti pemain bola. Ya, tapi dia berpikir saya harus menjadi pemain bola walaupun tubuh kecil, tapi saya tetap belajar. Akhirnya apa? Bermain bola. Intinya apa? Kepercayaan diri. Kalau dia tidak ada percaya diri, mungkin dia tidak akan bisa. Makanya dia setelah itu di Barcelona, kemudian di mana sekarang? Paris Saint-Germain, kemudian sekarang di Amerika Serikat ya. Intinya apa? Rasa kepercayaan. Kalau kita sudah percaya diri, apapun perintahannya akan diterobos dan akhirnya dia bisa menuju puncak kebahagiaan ya. Intinya ada rasa kepercayaan diri yang kita harapkan. Oke, setelah ini itu ya yang kita pelajari saat ini dari Lionel Messi. Nah, setelah ini kita akan sedikit melihat teori tentang dari kepercayaan ini dari PowerPoint kita pada hari ini. Oke, tapi sebelumnya kita semuanya ice breaking. Setuju nggak? Oke, berdiri semuanya. Ice breaking. Oke, biar kita semangat ya. Oke, stop dulu. Kalau saya mengatakan 1 gimana? Tepuk 1, tepuk 2. Ingat atas dan bawah. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 3. Tepuk 5. Tepuk 1, 2 kali. Tepuk 2. Tepuk 3, 2 kali. Tepuk 5, 2 kali. Nah, tepuk selamat pagi. Tepuk selamat siang. Tepuk selamat sore. Tepuk selamat malam. Oke, tepuk selamat siang. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke. Luar biasa pada hari ini, ya kan? Oke, sekarang kita sedikit teori ya. Nanti habis teori kita ingin tahu nih permasalahan kalian gimana. Kemudian juga ada diskusi dan nanti ada membahas masalah diskusinya ya. Dan setelah itu ada presentasi. Insyaallah kelas 9 semuanya hebat-hebat semuanya. Itu ya. Baik, sekarang kita ke poin PPT ya. Oke, sebentar lagi loading. Apa ini bacanya? Ya. Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Kalau kita percaya diri, kita
semangat. Kalau kita tidak percaya diri, hidup kita tidak semangat. Betul nggak? Oke, sekarang perhatikan. Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat disampaikan oleh saya. Cek aja ya. Oke. Pengertian kepercayaan diri. Coba baca yang keras. Percaya diri adalah meyakinkan ada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan diri meyakinkan pada siapa? Kemampuan diri sendiri. Kan percaya diri untuk memahami kemampuan diri sendiri dalam apa? Melaksanakan tugas sehari-hari. Ingat, kita hidup setiap hari apa setiap saat? Setiap hari. Hari ini, esok akan datang dan seterusnya. Ada nggak hari ini hidup, besok nggak hidup? Mati dulu besok apa ya? Lusa baru hidup, enggak ya? Nah, ternyata kepercayaan diri harus kalian miliki, baik di sini maupun di luar. Sekolah itu perlu tuh percaya diri nggak? Kalau nggak percaya diri nggak akan bisa belajar, betul nggak? Ada minder, dikasih tugas nggak bisa. Kamu apa? Alisa menjadi ketua PMR ya di sekolah kita. Nggak berani, saya nggak percaya diri, ya kan? Atau siapa? Ada disuruh untuk menjadi besok hari Senin menjadi pemimpin upacara. Kalau dia nggak percaya diri gimana? Tidak bisa. Tapi makanya kita harus menanamkan diri kita agar kita lebih semangat, ya kan? Karena kan kalau kita percaya diri pasti semangat, betul? Nah ini ya, ini gambarnya apa ini? Seorang anak kecil ya, dia bermimpi suatu saat saya akan mengerti pasar luas, ya dengan imajinasinya sendiri, dengan apa ini? Pasti saya bisa terbang, ya kan? Dengan menggunakan topeng, ya kan? Dengan helm atau gimana ya? Jadi mungkin bisa menjadi seorang pilot pesawat tempur. Berikutnya apa ini? Baca semuanya. Cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama baca keras. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ya. Kita nggak boleh disamakan. Setiap manusia berbeda nggak? Jari kita 5 jari ini, sidik jarinya berbeda nggak? Kok nggak disamakan dengan jari-jari lainnya? Nggak bisa. Telunjuk, ya udah fungsinya sebagai telunjuk, nggak bisa berfungsi sebagai jari tengah, ya kan? Dan masing-masing punya fungsinya sendiri. Makanya kalau kita sudah membandingkan diri sendiri, kita menjadi rendah diri. Anima sama siapa? Ira. Anima mengatakan Ira mah lebih hebat daripada saya mah apalah aku gitu ya. Akibatnya apa? Timbul apa? Keminderan, akhirnya tidak bisa. Tapi kalau sudah menyatakan jadilah diri sendiri, saya bisa, walaupun saya mungkin belum mampu, tapi saya akan berusaha. Nah, timbullah semangat, ya kan? Jadi janganlah suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan jangan suka dibanding-bandingke. Ada lagunya ya? Ojo dibandingke, gitu kan? Nggak boleh kan? Kedua apa? Sayangi diri dengan hidup sehat. Ada 8 jam kali 8 kali 3 24 jam kita hidup. 8 jam kita belajar fokus, 8 jam kita belajar santai dengan hiburan, dan 8 jam adalah istirahat tidur. Hidup kita menjadi semangat, betul ya? Kalau kita belajar terus stres kita, betul nggak? Kalau kita hiburan terus, kapan kita maju? Kalau kita tidur terus, ya kapan kita berkembang, ya kan? Atau tidurnya dikurangi, kurang tidur, sehat nggak? Tidak sehat. Dan makan juga harus diatur pola makan, ya. Apalagi usia kalian masih sangat muda sekali, ya kan? Butuh gizi, makanya makan makanan yang bergizi, dan juga sudah imunisasi. Sudah imunisasi semuanya?
Sudah waktu kecil ya. Imun artinya apa? Kebal. Dengan harapan apa? Kita kebal terhadap penyakit ya. Insya Allah sudah dikasih ya. Tinggal kita imunnya apa? Dengan makan bergizi, maka kita akan terhindar dari penyakit. Gitu ya. Ketiga apa bacanya? Menerima keraguan diri. Kita sebagian punya keraguan, tapi kita harus menerima keraguan itu ya. Setiap orang pasti punya keraguan enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Maju mundur, maju mundur, maju cantik mundur cantik, cantik. Maju cantik mundur cantik ya. Kalau gitu lebih baik mundur saja, ya kan? Berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Berani hidup tidak perlu ragu-ragu, ya kan? Takut ragu-ragu lebih baik mundur. Takut mundur ya ragu-ragu saja. Intinya apa? Kita nggak boleh ragu-ragu. Bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasti bisa. Yang penting apa? Saya ada usaha. Kalau kita usaha ada dua kemungkinan, gagal dan sukses. Kalau kita gagal, kalau kita mundur, ya satu kemungkinan yang pasti apa? Gagal. Itu aja kan? Kalau kita mundur satu. Tapi kalau kita maju, ada kemungkinan dua, gagal dan berhasil. Tapi kalau kita gagal, kita mencoba lagi. Siapa tahu peluang berikutnya adalah berhasil dari pengalaman yang kita lakukan. Oke, siap? Oke, kemudian 4 apa? Membiasakan berbelas kasih kepada orang lain. Maksudnya apa? Bukan kita yang dikasihi, tapi kita mengasihi. Ingat loh, kalau kita yang dikasihi kita pengemis, betul nggak? Iya kan? Tapi kalau kita yang dikasihi kita memberi. Lebih baik kita memberi daripada menerima. Memberi itu nggak mesti dengan uang saja, dengan apa? Belas kasih, dengan memberikan pertolongan. Ini membuat kita hidup kita lebih optimis dan kepercayaan kita meningkat. Itu yang kita harapkan ya. Kemudian terakhir apa? Melawan pikiran negatif. Ada positif, ada negatif. Positif itu baik, negatif itu tidak baik ya. Setiap orang juga pasti ada pikiran negatif. Aduh, saya pasti gagal. Aduh, saya pasti tidak akan bisa. Ya kan? Itu ragu-ragu. Tapi kalau kita benar-benar bisa, semangat, percaya diri, pasti segala hal negatif akan hilang. Jauhkan pikiran negatif, pikiran yang gagal, pikiran yang tidak mungkin. Aduh, saya sepertinya udah banyak musuh dalam diri saya, kompetitor. Musuh itu bukan musuh yang bergelut ya, musuh dalam bersaing dalam hidup ini. Tapi dengan harapan saya, semakin banyak kompetisi, semakin banyak kompetitor atau istilahnya yang bersaing dengan saya, justru saya semakin semangat menjalani masa depan. Coba kalau film ya nggak ada musuhnya, hambar nggak ada jahatnya, kan ada antagonis, ada protagonis, ya kan? Dan semua itu bersama-sama. Di layar ada Batman, ada Joker, ada Penguin. Kalau nggak ada Penguin, nggak ada Joker, gimana Batman melawan siapa? Filmnya nggak jelas kan? Ya kan, bahkan film drama aja ada yang jahatnya. Nah itu kan, itu manusia sudah ditentukan. Intinya apa? Kita harus percaya diri ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Oke ya? Apa ini ternyata apa? Ada 2 faktor yang kita hadapi kepercayaan diri. Itu apa? Pertama apa? Faktor internal. Faktor internal artinya apa? Dari diri sendiri. Faktor internal itu, ya ternyata kepercayaan itu dari luar, dari diri dari dalam apa? Konsep diri. Konsep apa? Konsep itu aturan, ya cara, visi dan misi. Ya, kalau ada konsep hidup kita nggak jelas kita mau ngapain, ya kan? Visi artinya apa? Punya tujuan, betul nggak? Apa tujuan kalian hidup? Apa tujuan kalian Kemudian misi, apa itu? Langkahnya, caranya, ya kan? Sekolah tujuannya, caranya apa? Belajar dengan rajin, ikuti aturan sekolah, patuhi perintah guru, ya kan? Nah itu. Kemudian apa? Faktor berikutnya apa? Harga diri. Punya harga diri nggak?
Kalian ada nggak punya harga diri? Tidak, semua itu harus punya harga diri. Harga diri itu bisa terbentuk dengan adanya apa? Pertama, kebutuhan fisiologi. Apa fisiologi? Makan, minum, suplai diri sendiri kan? Kemudian kedua, ada rasa cinta. Kalian butuh cinta nggak? Dari siapa? Dari pacar? Jangan. Dari orang tua, betul nggak? Kalau orang tua nggak cinta kalian nggak akan sekolah di sini, betul nggak? Nggak akan diberi makanan, nggak diberikan fasilitas di rumah dan sebagainya. Ketiga adalah harga diri. Nah itu harga diri itu penting ya, yang membuat kita lebih semangat. Coba saya tanya ini, Putra, kamu hari ini kelihatan ganteng banget nih. Bangga kan ya? Bapak bisa aja. Tapi senang nggak dalam dirinya? Bangga kan? Alhamdulillah nih, Bapak Mas Arif sudah memuji saya. Senang sebenarnya. Tapi kalau kebalikan, kamu kok hari ini kok jelek banget? Aduh, gimana? Dalam hati gimana? Pagi-pagi udah nggak enak omongannya kan? Akhirnya apa? Gara-gara cuma ngomong cuma sekali itu cuma 2 kata doang, sampai pulang sekolah gimana? Ngudung, galau, ya gak? Cuma gara-gara itu. Ya, makanya harga diri itu penting. Dengan apa? Kita menjadi lebih semangat. Nah, Aisyah, kamu kemarin juara 1 ya? Mantap, luar biasa ya. Nanti Bapak kasih mobil, mobil-mobilan. Buat saya adiknya, gitu ya. Tapi kayak senang ya, gitu kan? Nah itu ya. Dan keadaan yang nomor 3 apa itu? Keadaan fisik. Punya fisik nggak kalian? Bersyukur nggak dengan fisik kalian? Sempurna nggak menurut kalian? Nah itu yang kita harapkan sempurna. Ada lagunya nggak? Kau begitu sempurna. Terus apa? Di matamu kau begitu indah. Oke. Dan seterusnya ya. Kita rasanya di sini jam 12 belum selesai. Nah itu ya keadaan fisik. Bersyukurlah kalian punya fisik yang sempurna, tinggal dijalankan fisik itu ya dengan sebaik mungkin. Setuju? Dan kemudian apa ini? Faktor eksternal yang membuat kalian menjadi percaya diri. Apa itu pertama? Coba kalian sekolahnya sampai lulus SMP 2, percaya diri enggak? Enggak, harus sekolah lagi kan? Sekolah lagi lebih tinggi lagi, maka lebih percaya diri ya. Usahakan sekolah minimal berapa? 12 tahun. Ya, minimal 12 tahun. Lebih bagus lagi lebih dari 12 tahun. Ya. Kedua apa? Pekerjaan. Ingin kerja di perusahaan yang bonafit? Pekerjaan siapa yang ingin kerja di Dospen? Siapa yang ingin kerja di Astra? Siapa yang ingin jadi TNI, anggota TNI? Siapa yang ingin jadi polisi? Itu membuat kita membangkitkan semangat kan? Ya kan? Atau siapa yang ingin jadi dokter? Ketiga apa? Lingkungan. Lingkungan kita lingkungan yang bermutu enggak? Baik kan lingkungan kita? Iya. Ini adalah lingkungan paling kecil, lingkungan kelas. Kelas berapa ini? Kelas 9. Semuanya itu saling membantu, ya kan? Agar semuanya sama-sama berhasil. Datang bersama-sama, lulus bersama-sama. Datang dengan cinta, pulang dengan bangga. Datang ke SMP Muhammadiyah dari kelas 1. Saya nggak tahu ngapain, nggak tahu teman-teman saya. Tapi ketika sudah 3 tahun, kita lulus bersama-sama. Ada rasa bangga, ya nggak? Saya sudah lulus dari sini dan siap menempuh masa depan yang mungkin tantangannya lebih besar. Dan terakhir, faktor apa eksternal yang membuat kita percaya diri? Pengalaman hidup. Jadi pengalaman kalian hidup adalah pengalaman yang baik. Jangan pengalaman hidup. Apa pengalaman hidup kamu? Nyolong, nyopet, apa lagi? Korupsi. Aduh, membuat kita percaya diri. Malu nggak? Ditanya sama Pak RT Teddy ya, Teddy, kamu gimana nih? Mau warga sini, jadi warga sini ya? Kamu pengalamannya udah di mana aja? Pengalaman kerja kamu? Korupsi, aduh, dipakai dari perusahaan di RT itu, di wilayah itu, enggak kan? Iya, yang ada. Enggak ya, tapi kalau si Teddy, pengalaman saya Pak, juara 1 lomba baca puisi, juara 1
karyawan terbaik, pelajar terbaik, pasti harga dirinya meningkat nggak? Semangat nggak dia? Maka ke tahun depan udahlah kamu gantiin saya menjadi RT, nah, gitu kan. Contoh ya, nah itu ya. Nah kesimpulannya apa? Oke, coba Putra bacain terus. Percaya diri bisa diartikan seperti sebuah sikap atau perilaku yang lahir dari tanggapan atau penerima yang positif. Dengan kata lain, rasa percaya diri itu merupakan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk kehidupan diri sendiri di kemudian hari. Terima kasih Putra ya. Nah ini intinya, kepercayaan diri itu penting, harus dimiliki. Sejak kapan? Sejak lahir sudah ada. Wah, sejak kan saya bayi. Justru seorang bayi bisa menangis, bisa mencoba untuk belajar, bisa untuk berdiri. Itu percaya diri nggak? Ngeronda, gagal mandi gitu kan? Tapi dia mencoba. Itu seorang bayi saja sudah membuktikan kepercayaan dirinya bahwasanya dia bisa. Nah itu ya. Jadi harapan saya kalian kelas 9 memiliki kepercayaan yang luar biasa. Harapan kita kalau kalian memiliki kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, coba saya butuh 2 anak nih untuk curhat lah mengenai kepercayaan dirinya. Siapa yang mau berkomentar? Alisa, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza. Saya memiliki kekurangan terhadap percaya diri. Terlebih lagi ketika tampil saya memiliki demam panggung. Tapi saya akan terus berusaha untuk lebih percaya diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Alisa ya. Satu lagi yang laki-laki? Ada? Oke, ada. Mangga silakan. Mari mau komentar nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda. Terus terang saya kurang percaya diri dalam belajar. Nilai saya hancur dan jelek, tetapi saya nantinya akan lebih percaya diri dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Kasih. Ya, tapi itu udah percaya diri ya, udah bertanya ya, udah berani apa tuh berbicara ya. Tapi soalnya ya, ini kita sudah belajar materi dari kelas 7, kelas 8 ada aja yang bermasalah gitu kan. Saya panggil ke kantor, ada aja yang berpikir, aduh saya mau debat di kantor gitu ya. Tapi saya yakin, tolonglah ya jangan sampai dengan percaya diri ini semakin hari kali itu semakin tidak bertambah ya. Kalau bisa semakin baik gitu ya. Oke ya. Baik, sekarang kita akan lihat video ya, video tentang kepercayaan diri. Mau lihat videonya? Oke, disaksikan ya. Perkenalkan, aku Sally, mahasiswa dari Universitas Jenderal Masa PGRI. Hari ini, aku ingin berbagi tips meningkatkan rasa percaya diri. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu percaya diri? Nah, percaya diri adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mengakui akan kemampuan pribadinya dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Kita tidak percaya diri adalah keyakinan kita pada kemampuan dan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Pernah nggak sih kalian malu saat mau menjawab sebuah pertanyaan atau kalian berketimbang dengan memilih tidak daripada bergabung dengan yang lain? Kalau pernah, itu merupakan salah satu bentuk atau ciri-ciri dari orang yang kurang percaya diri, teman-teman. Tapi tentu saja kali di sini kita akan berbagi tips meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tanamkan dalam diri kamu bahwa hidup bukanlah sebuah kompetisi. Jadi tidak ada yang kalah atau pemenang dalam hidup ini, tapi adanya kelebihan atau kekurangan dalam diri sendiri. Sehingga kamu tidak perlu merasa iri ketika teman kamu bisa melakukannya dan kamu tidak, karena hal itu perlu dikembangkan dari diri kita sendiri. Yang kedua, sayangi diri dengan gaya hidup sehat dan sehat. Dari hidup yang tak sehat juga dapat membuat Anda tersiksa.
Sebut saja misalnya kita kurang beristirahat, atau kekurangan nutrisi, atau malas berolahraga. Karena faktanya gaya hidup sehat tidak hanya membuat fit tubuh kalian, namun juga kondisi mental kalian serta kepercayaan diri kalian. Yang ketiga, menerima keraguan diri. Memiliki keraguan dalam diri merupakan hal yang wajar, bahkan bagi orang yang sudah berpengalaman sekalipun. Menerima keraguan bukan berarti melakukan suatu kegiatan tanpa persiapan pula. Anda tetap harus melakukan persiapan dan terus belajar memahami apa yang akan Anda jalani. Dengan begitu, Anda memiliki persiapan yang matang. Yang keempat, menerapkan self compassion. Istilah self compassion itu merupakan pemahaman untuk diri sendiri, di mana di saat kita mengalami hal yang tidak mengenakan, misalnya saat kita melakukan kegagalan atau membuat kesalahan yang seringkali membuat kita menurunkan rasa percaya diri kita. Dengan menerapkan self compassion, kita jadi paham bahwa kita adalah manusia seutuhnya, di mana manusia seutuhnya tidak selalu sempurna, dan mengalami kegagalan merupakan hal yang amat manusiawi. Jadi tidak ada salahnya ketika kita melakukan kesalahan. Yang kelima, melawan pikiran negatif. Pernah gak sih kalian mengalami ketika kalian sedang melakukan suatu hal, tiba-tiba kalian berpikir bahwa mungkin kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, itu bisa juga disebut sebagai pikiran negatif. Dan hal yang perlu kalian lakukan adalah melawan pikiran tersebut dengan tetap melakukan hal yang ingin kalian lakukan. Nah, itu dia tadi tips untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jangan lupa untuk selalu merasa percaya diri karena kamu juga berharga. Dan jangan lupa juga untuk membagi tips ini kepada teman-teman kalian yang lainnya, agar teman kamu juga bisa percaya diri. Saya Sally, pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima ya. Oke ya, ini sampai loading ya. Udah paham ya mengenai kepercayaan diri ya? Semoga kepercayaan diri semakin meningkat. Nah, setelah ini silakan kita berdiskusi dengan membuat kelompok. Ingat, kelompok terserah ya, silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya, 3 di situ dan 4 di situ. Silakan diberi kelompok dulu. Nanti saya akan mencatat untuk melihat di sini ya, topiknya apa, terserah topiknya apa, nanti kalian langsung dibahas di sini di kalian. Silakan dibagikan siapa tulisnya. Nah, di sini ada 5 sebenarnya ya, ada 5 topik yang akan kalian angkat. Karena di sini kelompoknya ada 4, silakan untuk hati-hati ya. Oke, jangan sampai. Oke, silakan untuk melihat. Ini silakan ke depan ya. Kelompok 1 mana? Udah, ini udah kelompoknya ya. Kelompok 1 apa yang perlu diambil? Keraguan diri. Oke. Menerima keraguan diri ya. Silakan berdiskusi. Berarti nomor 3. Kelompok 2 mana? Ini. Oke, kelompok 2 silakan sama. Biasakan berbelas kasih kepada orang lain. Membiasakan berbelas kasih kepada orang lain. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 3 ini ya. Oke, silakan. Apa yang topik kan? Melawan pikiran negatif. Melawan pikiran negatif. Oke, bagus. Nah, terakhir berarti 2. Jadi pilih 2 ya. Kelompok berapa ini? 4 ya. Oke, Aliza silakan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, silakan saya kasih waktu karena waktu sangat terbatas. 5 menit ya. Ayo. Nanti setelah kita presentasi. Silakan diskusi dan catat dan nanti dipresentasikan.
Selamat besok. Kita apa ini? Efeknya apa? Ini tentang apa? Berbelas kasih dengan orang lain. Perlu nggak kita berbelas kasih dengan orang lain? Kenapa kita harus berbelas kasih? Biar apa? Biar apa? Penderitaan. Setiap orang menderita. Agar kita merasakan apa yang dia rasakan, gitu ya. Kalau kita tahu ya, mungkin dalam bodinya bagus, tapi kita tahu dalam hatinya nanti itu tidak ada masalah ya. Jadi kita sedikit berempati terhadap perasaan dia. Ya, jadi kalau satu ya, materinya apa? Materi perawan diri. Semua orang ragu-ragu nggak? Kamu ragu-ragu nggak? Galau nggak? Kalau kamu gimana? Galau nggak? Galau gimana? Kalau galau? Kalau biasanya apa? Biasanya kalau sekolah aku sekolah kamu telat gitu. Kalau ada tugas kerjakan nggak? Karena takut ya kalau salah. Ya, selalu dibisik. Ya. Ini kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Apa nih materinya? Hah? Pikiran negatif. Jadi setiap orang punya pikiran negatif nggak? Kamu kayak gitu kan? Enggak ya? Tidak berapa. Tapi bagaimana cara kita menghilangkan pikiran negatif itu ya? Jangan bisik ya. Waktunya sebentar lagi ya. Catat ya, catat. Nanti dipresentasikan di depan. Oke, waktunya sebentar lagi habis nih. Oke. Jadi yang pertama apa itu? Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kalau berapa itu? 4. Oke. Kemudian kalau yang 2 menerima keraguan diri. Mana ini? Keraguan diri. Oh ini ya, keraguan diri. Kelompok 1 ya. Kemudian menerapkan berbelas kasih kepada orang lain. Kelompok 2. Nah, ini ya, berbelas kasih. Dan terakhir adalah melawan pikiran negatif ya. Kelompok 3. Gimana? Sudah siap? Sudah hasilnya sudah ada? Oke, kalau sudah, siapa dulu yang mau maju? Kelompok 4, siap? Oke, saya diri ke depan. Nanti galau ntar, aduh, gitu kan. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nanti siapa pertanyaannya ya? Ya. Nanti ada kabar di sini. Siapa yang mau jadi ini? Yang berbicara kamu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan topik tentang berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hampir semua orang pernah membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Jika membandingkan diri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Jika dibiasakan, sikap ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial dan kesehatan mentalmu. Tips untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain yaitu 1. Kenali dan hindari pemicunya. 2. Biasakan positive self-talk. 3. Tulis semua pencapaian. 4. Bersyukur dengan segala yang dimiliki. 5. Lakukan hal yang kamu sukai. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Mas kelompok berapa tahu? Oh ya, silakan kelompok 2. Pertanyaannya keras. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang suka membanding-bandingkan anak? Bagaimana menyikapi orang tua yang suka membanding-bandingkan anak? Wah, berarti kamu dibandingkan dong? Oke ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Menjawab. Kamu. Ada beberapa cara diantaranya. 1. Fokus pada pandanganmu sendiri. 2. Terima kenyataan yang ada. 3. Cari solusi untuk menghadapi perasaan negatif. 4. Didik ulang dirimu. 5. Tentukan support system. Nah, jadi kita harus menerima ya, walaupun kita banding-bandingkan jadilah diri sendiri. Ya kita berpikir, yang penting kita berpikir positif. Di balik negatif ada positif. Justru ini membuat saya lebih dewasa ya untuk berkarya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Oke, kemudian kelompok berapa lagi yang siap? Kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 siap? Oke, boleh kelompok 2. Silakan maju depan. Tentang apa ini? Berbelas kasih ya. Oke, silakan. Hati-hati ini kabelnya. Jangan kesenggol. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin membahas tentang membiasakan berbelas kasih kepada orang lain. Berbelas kasih atau compassion adalah menanggungkan bersama orang lain, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaan seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri. Ada beberapa contoh perbuatan kasih yaitu membantu teman dalam memahami pelajaran, menyapa teman, dan lain-lain. Oke, bagus ya. Berbelas kasih. Semua orang perlu berbelas kasih nggak? Perlu ya. Berarti berempati, ya kan? Dalam orang lain merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau siapa yang mau bertanya? Tuh, siapa? Apin? Oke, nih silakan tanya. Perasaan apa yang kalian rasakan setelah berbelas kasih? Itu aja. Apa yang kamu rasakan setelah berbelas kasih? Nah, siapa yang mau menjawab? Oh, ada. Orang yang berbelas kasih cenderung lebih bahagia, lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih tangguh. Lebih percaya diri, lebih tangguh. Makanya kita harus saling bersedekah, berinfak ya. Kita lebih percaya diri. Ternyata apa? Kalau hidupnya seperti keran, kalau dikeluarkan pasti akan ada lagi nggak airnya? Ya kan airnya geli terus nggak di dalamnya. Tapi kalau air nggak pernah disalurkan, maka air akan keruh nggak? Bermanfaat nggak? Enggak. Makanya kalau bermanfaat dialirkan buat orang lain, nanti akan ada air lagi. Makanya ya kita menjadi bersih diri kita, lebih percaya diri. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2 ya. Tepuk tangan dong. Berikutnya kelompok lagi. Siapa yang mau kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 maju depan. Apa ini temanya? Materinya?
menerima keraguan diri. Keraguan dalam bahasa Latin berasal dari kata juditer, artinya meragukan. Cara mengatasi keraguan dalam hati yaitu 1. Hindari terlalu banyak berpikir dan mengeluh. 2. Cobalah jujur dengan dirimu sendiri. 3. Ubah mindset saat menghadapi kegagalan. 4. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki tujuan. 5. Menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, apa ya, aku sangat terbatas. Jadi jadilah diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari yang kecil ke kecil ya. Seperti itu simpel ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Mau berapa ini? Kelompok 3, silakan. Apakah ragu termasuk kata sifat? Apakah ragu termasuk kata sifat? Ragu termasuk kata sifat? Ya. Apakah ragu termasuk kata sifat? Gitu ya? Coba tanya jawab. Ya, ragu adalah kata sifat. Kata sifat. Apa bedanya kata benda dan kata sifat? Kata benda itu bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Ini benda hidup ya? Bisa dilihat nggak? Bisa diraba nggak? Bisa. Tapi kalau kata sifat hanya bisa terasa sakit, bisa dirasakan nggak? Saya nggak bisa dilihat, sakit kayak apa? Tapi dirasakan ya? Ragu, galau, bisa dilihat nggak? Tapi bisa dirasakan. Oh iya gitu ya? Oke, itu tanda buat kelompok. Ada lagi? Cukup? Oh, terakhir. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Apa ini? Topiknya? Apa nih? Melawan pikiran negatif. Siapa yang mau jadi ngomong? Presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai melawan pikiran negatif. Pikiran negatif biasanya muncul karena dihantui oleh prospek masa depan yang suram, kegagalan dan ketakutan akan kenyataan yang akan datang. Pikiran ini berdampak pada kecemasan, stres, dan depresi pada diri sendiri, hingga mengganggu mood dan kecemasan. Penyebab munculnya pikiran negatif adalah ketakutan akan masa depan, menganalisis secara berlebihan, dan berpikir berlebihan. Dalam mengatasi pikiran negatif adalah fokus pada ketakutan yang dimiliki, jangan khawatir berlebihan, dan menjalani gaya hidup sehat. Itu tangan dong buat referensinya. Setiap orang pasti ada pikiran negatif ya. Ingin sehat, yang terakhir itu jangan takut, jangan berprasangka negatif, jangan sudon. Sudon bukan sudon. Sudon ya. Janganlah berprasangka buruk. Ya tapi sudon berprasangka baik. Sejahat-jahatnya orang, selama dia belum jahat sama saya, ya anggap aja baik, ya kan? Jangan kalau kalian pulang malam-malam jangan berpikir negatif. Wah saya pasti bisa pulang sendiri ya. Gak usah takut tuh nanti ada apa? Nanti ada maling, ada tuyul, nggak ada ya kan? Itu yang membuat kita pikiran masuk ke dalam diri kita menjadi stres diri kita, betul ya? Itu yang kita hadapi ya. Jangan sampai kita terjadi kita berpikir negatif. Akhirnya apa? Kita tidak percaya diri. Kemudian oke, ini kelompok berapa? 3. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 1. Oke, bertanya apa ini? Apa efek pikiran negatif? Apa efek pikiran negatif? Siapa yang mau menjawab? Kamu lagi? Oke. Selangkah maju, perasaan jadi buruk akibat pikiran yang negatif. Jadi pikirannya jadi buruk kalau kita berpikir negatif. Intinya janganlah kita berpikir negatif. Selalu berpikiran
Ini seorang guru memberikan nilai saya kok saya berusaha keras, nilainya kok cuma 6,5 atau 65. Kita nggak jangan berpikir wah kalau gitu guru pilih kasih. Mungkin di balik ini saya harus benar-benar belajar agar lebih baik lagi, gitu ya. Jadilah kita selalu positive thinking agar apa? Kita lebih semangat, lebih percaya diri menghadapi semua permasalahan. Udah semuanya? Oke, kalau sudah silakan boleh duduk semuanya ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya di sini ya. Nah, sudah belajar mengenai diskusi mengenai kepercayaan diri. Ingat apa? Kalau apa? Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Apa saja yang kita hadapi ini? Pertama apa? Kita tidak boleh membanding-bandingkan, betul ya? Dengan orang lain. Kedua, sayangi diri sendiri dan hiduplah dengan pola yang sehat. Apalagi agar kita hidup lebih percaya diri, semangat. Apalagi kita harus menerima keraguan diri sendiri. Kita harus sadar saya punya keraguan, tapi kita berpikir saya harus melawan keraguan itu agar saya tampil lebih baik. Kemudian apalagi membiasakan berbelas kasih dengan orang lain, merasa empati terhadap apa orang lain rasakan yang merasakan. Dan terakhir, kita harus selalu melawan pikiran negatif. Jangan sampai pikiran negatif merasuki diri sendiri dan akhirnya menjadi permasalahan buat diri sendiri. Sama saja sakit dibuat sendiri. Ya, ini ya. Semoga materi kita pada hari ini sangat-sangat bermanfaat, terutama kalian kelas 9 yang akan melanjutkan ke jenjang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya. Kita sudah ke sesi yang tadi. Kita sudah nonton film apa tadi? Lionel Messi sama kepercayaan diri ya. Kemudian ada PowerPoint-nya PPT dan setelah itu kita harus semangat ya. Percaya dirinya semangat gak? Kuatkan percaya dirinya ya. Oke, kemudian kita esok akan atau 1 minggu lagi kalau ada waktu ya, kita akan ke materi berikutnya. Materi kita bahaya narkoba untuk pelajar ya. Apa? Bahaya narkoba untuk pelajar. Nanti sebelum kita ke materi, kalian belajar masing-masing di rumah ya, sehingga kita sudah berdiskusi, kita sudah siap dengan materi yang sudah kita siapkan. Dan kemudian mari kita sama-sama berdoa semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat ya buat kita semuanya, dan juga sebagai pesan buat kita sendiri bahwasanya kita siap menghadapi masa depan. Apa judul kita, materi kita pada hari ini? Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Sampai jumpa dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan ketua kelas untuk berdoa agar hasilnya hari ini benar-benar bermanfaat ya. Oh, saya kelas. Ya, silakan berdoa. Mari kita mulai pelajaran kali ini dengan baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Habis ini kalian jangan beranjak dulu ya, karena akan ada membuat suatu laporan ya buat saya ya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gimana?